Pada tutorial kali ini kita akan menghitung luas capaian kawasan terlayani infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan itu digambarkan dengan garis atau line, dan tutorial kali ini akan menggunakan metode buffer. Kita mulai dengan membuka aplikasi QGIS, lalu kemudian memasukkan file KML berupa titik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini pilih Add Layers. Nah, setelah itu nanti akan muncul titik yang sudah kita tentukan dan menggambarkan titik awal, titik tengah, dan titik akhir dari infrastruktur. Jika Sobat Piseu ingin melakukan edit terhadap simbolnya, bisa diklik file tersebut, kemudian klik kanan, lalu pilih Properties, lalu pilih Simbology dan klik icon simbol. Nah, di sini Sobat Piseu bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan Sobat Piseu. Jadi warna dan size-nya itu bisa di-custom. Setelah itu kita akan mengaktifkan base map atau menampilkan citra satelit yang nantinya bisa membantu dalam menggambar garis atau line untuk jalan. Kita klik web, kemudian kita klik Quick Map Service, lalu kita pilih Google, lalu kita pilih Google Satelit. Jika pada QGIS Sobat Piseu itu belum mengaktifkan Quick Map Service, maka Sobat Piseu perlu menonton video tutorial di channel Piseupedia. Nah, di sini sudah muncul titik, kemudian juga base mapnya atau citra satelitnya. Selanjutnya kita akan membuat SHP terlebih dahulu. Caranya yaitu New Save File Layer, kemudian pilih file name, silahkan ditulis sesuai dengan jalan dan lokasinya. Untuk file encoding itu menggunakan UTF-8, geometry type-nya menggunakan line string. Dan untuk CRS-nya kita harus memilih terlebih dahulu. Pastikan bahwa CRS-nya itu menggunakan ESRI54034. Jadi Sobat Piseu tinggal mengetik 543 Nah, nanti di bawah akan ada rekomendasi. Silahkan mengklik World Cylindrical Equal Area atau ESRI54034, pastikan berwarna biru, nanti klik OK. Setelah itu klik OK. Nah, ini untuk penyiapan save file atau SHP-nya sudah siap. Kita selanjutnya akan mulai menggambar jalan atau garis. Caranya yaitu klik kanan pada SHP tadi yang sudah kita buat, kemudian pilih toggle editing. Nah, setelah itu kita pilih Add Line Feature, lalu kita akan mulai menggambar. Kita menggambar dimulai dari titik awal. Kita ambil titik awal, dimulai dari sini. Jika Sobat Piseu mengalami kendala atau misal ada kesalahan pada saat penggambaran garis, misal seperti ini, Sobat Piseu bisa melakukan undo atau pembatalan atau koreksi dengan menekan tombol delete pada keyboard. Nah, itu bisa dilanjutkan. Lalu pada titik akhir kita klik satu kali, lalu klik kanan. Nah, ID-nya masukkan 1,
ini adalah jalan yang berupa garis ya, yang kita gambarkan di QGIS. Selanjutnya kita matikan toggle editingnya dan klik save. Setelah membuat garis, kita akan melakukan buffering. Namun sebelum itu kita perlu untuk melakukan perhitungan. Kita melakukan perhitungan di form untuk mengetahui berapa offset jarak yang dihasilkan dari analisis kita, karena itu yang nanti akan digunakan ke dalam buffer. Jadi kita buka form perhitungan capaian luas kawasan terlayani, kemudian kita pilih yang jalan ya, karena infrastruktur kita jalan. Di sini jumlah penduduknya 3.500, panjang infrastruktur yang terbangun adalah 515. Jadi Sobat Piseo harus memastikan bahwa Sobat Piseo mengisi kolom-kolom yang berwarna kuning dan melakukan pemilihan opsi untuk menentukan nilai pada kolom merah. Jadi nilai pada kolom merah itu nanti akan otomatis juga ya, sama seperti yang biru, tetapi dengan catatan harus dipilih dulu opsinya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk offset jaraknya adalah sebesar 103,13 meter. Ini yang di copy lalu dimasukkan nanti ke distance pada buffer. Oke, kita kembali ke sini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis buffer, bisa melalui processing toolbox. Di sini pilih ketik buffer, akan muncul ya di bawah vektor geometri. Klik 2 kali, atau Sobat Piseo juga bisa menggunakan menu pada toolbar yaitu vektor, klik georeferencing tool, terus pilih buffer. Ini akan ada jendela seperti ini. Nah, pada input layer, Sobat Piseo harus memastikan bahwa yang diinput itu benar SHP jalan yang tadi dan koordinatnya itu sudah tepat, yaitu Ashley 54034. Untuk distance-nya tadi yang sudah kita copy ya terlebih dahulu, silahkan dipaste. Pastikan untuk unitnya itu adalah, atau satuannya itu adalah meter. Untuk segmen kita pilih 100. Untuk end cap style-nya kita pilih flat. Lalu kita run. Nah, ini adalah gambaran dari hasil buffering kita. Untuk memudahkan kita dalam melihat atau mengidentifikasi apakah dalam area ini ada faktor pembatas atau tidak, kita perlu untuk melakukan properties. Caranya yaitu klik kanan pada SHP buffer, kemudian klik properties. Kemudian untuk opacity-nya itu kita bisa kurangi ya menjadi 30 misalnya, dan warnanya biar mudah mengidentifikasi misalnya merah. Nah, di sini sudah lebih transparan untuk kita bisa mengidentifikasi jika ada faktor pembatas. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pemotongan terhadap faktor pembatas. Kita misalkan bahwa di sini adalah badan air. Faktor pembatasnya adalah berupa badan air. Nah, kita bisa melakukan pemotongan dengan cara klik kanan pada SHP buffer, lalu pilih toggle editing. Kemudian setelah itu kita pilih split part, kita aktifkan. Lalu jika Sobat Piseo ingin memotong, pastikan bahwa
kita memulai dari luar area hasil delineasi kita. Contohnya seperti ini. Ini kita misalkan adalah badan air ya. Kita tutup lagi di luar area, kemudian nanti klik kanan setelah diklik. Jika kita sudah selesai melakukan identifikasi terhadap faktor pembatas, selanjutnya kita bisa menghapusnya dengan cara klik delete part. Nah, untuk penggunaan delete part ini silahkan arahkan ke kursornya ke area yang menjadi faktor pembatas, lalu klik satu kali. Nah, itu kita sudah menghilangkan faktor pembatas tersebut. Setelah itu kita akan menghitung luas terlayani terkoreksi. Luas terlayani terkoreksi. Jadi kalau memang tidak ada faktor pembatas, silahkan dihilangkan. Silakan ya, berarti luas terlayani awal dengan terlayani terkoreksi itu sama, tetapi jika ada faktor pembatas maka kita harus menghitung kembali terkait dengan luas terlayani terkoreksinya. Kita kembali ke QGIS, kita hitung. Di sini aktifkan dulu toggle editingnya, lalu pilih Open Attribute Table. Setelah itu kita pilih Open Field Calculator, lalu centang Create a New Field. Centang Create a New Field, lalu pilih ketik luas, karena kita akan mengidentifikasi luasnya. Kemudian output field type-nya pilih decimal number real. Setelah itu untuk section ini kita bisa pilih geometri, klik 2 kali, lalu klik 2 kali pada area dengan simbol dolar di depannya, klik 2 kali. Nah, pada kolom expression ini kita bisa lihat ya, ini areanya sudah aktif. Di sini sudah ada preview yang menggambarkan terkait dengan luasan akhir kita, tetapi perlu diingat kembali bahwa luasan ini berupa meter persegi dan yang kita butuhkan adalah hektar, sehingga kita perlu mengkonversi luasan tersebut ke hektar. Caranya yaitu dibagi 10.000. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini yang kemudian menjadi luas. Lalu kita copy dan kita masukkan ke dalam Excel tadi. Nah, ini adalah luas terlayani terkoreksi akhir. Jadi tadi kita akan memotong faktor pembatas berupa badan air ini sebesar 0,67 dan nilai akhirnya adalah 9,95 hektar. Itu nanti yang akan kita masukkan atau kita laporkan ke dalam SIM ataupun di BA nantinya ya. Setelah itu kita matikan toggle editing dan pilih save. Selanjutnya kita akan melakukan konversi dari SHP ke KML. Namun sebelum itu sebaiknya kita merekomendasikan bahwa Sobat Piseu itu bisa menyimpan terlebih dahulu file hasil bapernya dalam bentuk SHP. Caranya yaitu klik kanan, lalu pilih export, lalu pilih save feature as. Nah, di sini pilih S3 save file. Untuk file name-nya disesuaikan ya. Misal ini area terlayani jalan A misalnya. Kemudian
Ini pastikan CRS-nya 54034, UTF-nya 8, nanti pilih OK. Nah, ini sudah bentuk SHP dan sudah tersimpan jelas di foldernya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mengkonversi SHP tadi ke KML. Jadi nanti untuk data yang dimasukkan ke dalam SIM itu berupa KML. Kita akan mengidentifikasi koordinat-koordinat yang ada dalam file KML tersebut. Caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih export, kemudian save feature as, lalu untuk formatnya pilih Keyhold Markup Language atau KML. Untuk file name-nya kita ubah, kita simpan. Misal ini area terlayani. Kita pastikan lagi ya CRS-nya, nanti kemudian klik OK. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah dalam bentuk KML dan sudah bisa digunakan untuk dimasukkan ke SIM dan sebagainya. Sekian video tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.